Nah, geng, jumpa lagi. Kita bertemu masih di channel kita tercinta. Kali ini kita ke dua klan Dayak yang dianggap punah, geng. Kenapa bisa seperti itu? Apa penyebabnya? Kita akan lacak, kita akan telusuri. Tapi sebelum kita menelusuri penyebab kepunahan dua klan Dayak ini, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih banyak. Iya, geng. Saat ini itu ada beberapa klan atau suku Dayak yang menuju kepunahan. Baik dari segi bahasa maupun kebudayanya. Dua bahasa di daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu klan Dayak Brangas dan bahasa Abal itu, geng, itu hampir punah. Bahkan ada yang menyatakan memang menuju kepunahan. Penyebab utamanya tentu saja adalah jumlah penutur yang memang semakin berkurang. Di samping memang orang tua yang kemudian sudah enggan untuk mengajarkan bahasa ini pada anak-anaknya. Seperti apa perjalanan dua klan Dayak ini, langsung saja kita check it out. Bahasa Barangas, geng, atau bahasa Alalak itu dituturkan oleh suku Dayak Barangas atau klan Dayak Barangas yang merupakan subbahasa Dayak Ngaju sebenarnya. Sebagian besar penuturnya itu berada di Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, geng. Berdasarkan survei Tim Perekaman Bahasa dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan, usia generasi terakhir atau yang termuda yang aktif dalam menggunakan bahasa Brangas itu berada di kisaran 40 tahun ke atas. Dan jumlah mereka itu semakin terbatas, geng. Di sisi lain juga eksistensi bahasa Brangas ini kemudian terdesak karena keberadaan bahasa Banjar yang dituturkan oleh orang-orang Banjar di sekitar komunitas Dayak Barangas ini. Dan para orang tua pun kemudian terakhir menggunakan bahasa ini untuk berinteraksi. Bahkan kemudian hasil survei menunjukkan tidak satupun anak-anak suku Dayak Brangas yang mampu berbahasa Barangas, aktif maupun pasif, geng. Padahal kedua orang tua itu berasal dari suku yang sama. Kondisi ini kemudian diperparah lagi ketika bahasa Abal di suku Dayak Abal itu yang hidup dan berkembang di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong. Jumlah penuturnya sangat sedikit, geng. Bahkan tim perekaman bahasa dari Balai Bahasa Kalsel itu tahun 2013 dan 2014 itu hanya menemukan jumlah penutur yang sangat sedikit. Ditambah lagi itu pun sudah berusia lanjut. Selain berusia lanjut di atas 60 tahun, jumlahnya juga tidak banyak. Tidak sampai puluhan lah orang yang menggunakan bahasa Abal yang akhirnya kemudian memang betul-betul terancam punah. Apalagi nanti kalau sudah penutur bahasa ini memang sudah tiada lagi. Ini yang bagi kita itu sangat miris ya, sangat riskan. Kita ke klan Dayak Abal, geng. Ini sebenarnya adalah suku Dayak yang berdiam di desa Kupang Nuding, Kecamatan Muara Uya, Tabalong. Dulu, geng, juga ada di desa Halong Dalam, kemudian desa Aong dan desa Suput. Ketiga desa ini merupakan bagian wilayah dari administrasi Kecamatan Harwai, Tabalong, Kalsel. Orang Abal ini mempunyai bahasa sendiri. Jadi antara sesama mereka itu menggunakan bahasa Abal itu sebagai bahasa ibu, bahasa lingkungan. Dengan orang luar, misalnya dengan orang Banjar ya, atau Dayak Manyan, Dayak Dusun Deah yang penduduk asal di kabupaten ini, mereka memang menggunakan bahasa Banjar sebagai bahasa pengantar. Kemudian mereka berasimilasi dengan orang Banjar yang kemudian terjadi sedemikian rupa ya, sehingga budaya lama mereka itu pelan-pelan terkikis, kemudian betul-betul hampir punah. Secara tradisi Dayak Abal ini sebenarnya mirip aja dengan Dayak Ngaju, karena mereka juga mengenal dohong ya, dan upacara seperti tiwah. Tetapi juga ada yang mengaitkan Dayak Abal ini dengan rumpun Dayak Paser, yaitu Paser Aba. Karena ada tulisan perjalanan Kapten Beckman tahun 1714 itu, geng, yang melakukan pelayaran pada tanggal 12 Oktober 1713 ya dengan kapal East India Company Eagle Gale dengan tujuan melakukan misi perdagangan ke Kalimantan bagian Tenggara, Banjarmasin lah. Menurut catatan Kapten Daniel ya, penduduk pribumi di Banjarmasin itu ada dua kelompok, geng. Yang pertama itu kelompok yang menetap di area dermaga, secara umum orang Banjar lah ini. Dan kelompok lain yang tinggal di perkampungan yang berciri tinggi sedang, bentuk badan proporsional dan bersih warna kulitnya.
agak lebih gelap lah dari ras mulatto atau campuran antara negro dan kulit putih. Pada masa itu, geng, mereka sudah menjadi Muhammadan atau Muslim lah, namun masih mempraktekkan beberapa budaya pra-Melayunisasi. Dalam catatan lain, geng, juga disebutkan rombongan mereka ini pernah diserang oleh kelompok Dayak itu di daerah Kalimantan Selatan yang bercirikan badan itu diwarnai biru dan mereka menggunakan panah. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah apakah yang dimaksud ini adalah Dayak Abal atau Dayak lain yang mungkin keberadaannya itu juga sudah punah di Kalimantan Selatan akibat pembauran yang masif. Nah, kita kembali ke Dayak Abal. Informasi lain itu menurut catatan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Jadi ketika salah seorang anggotanya itu melakukan wawancara dengan salah satu tokoh di Desa Halong, yang konon dulu itu memang adalah tempat bermukimnya komunitas Dayak Abal ini, geng. Jadi kita bisa lihat dari sisa-sisa artefak Dayak Abal di Desa Halong ini, yaitu dengan adanya bekas penggalan patung dari kayu ulin yang berada di bawah jembatan Halong. Kemudian Timbuk Usang atau jalan lama yang menghubungkan daerah pinggiran Sungai Tabalong, Halong. Jadi jalan itu sekarang digunakan untuk sarana kebun karet lah bagi masyarakat sekitar. Kemudian masih ada penutur bahasa Abal walaupun memang sedikit, tapi terlihatlah sisa-sisanya kan. Kemudian peninggalan budaya, geng, seperti menggantung bendera tapih bahalai pada saat acara perkawinan yang artinya mereka memberitahukan kepada roh-roh gaib bahwa ada acara perkawinan di situ. Juga masih seputar perkawinan tentang mandi batatai. Kemudian konon mandi batatai ini hanya boleh dilakukan dan dimandikan kepada keturunan Dayak Abal saja. Kemudian juga ada penggunaan piduduk ketika membangun rumah. Kemudian lagi artefak yang lain itu adalah peninggalan barang-barang sesembahan yang di hutan Kapin. Konon hutan ini bekas penyembahan. Kemudian ada tanah perkebunan di hutan Bingkuang. Itu contoh-contoh peninggalan yang masih tersisa dan terasa lah. Nah, menurut catatan mereka juga ada nama daerah atau hutan sangat awam dengan penamaan dalam bahasa Banjar atau Melayu. Contoh Kapin, Suput, Matarang, Pangkual, Sanitong, dan beberapa hal yang lain. Penamaan ini tentu saja lebih condong kepada ke arah bahasa Dayak ketimbang Banjar. Nah, mengenai kepercayaan sebelum Islam masuk, mereka itu menganut keharingan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bekas tanah balai adat yang saat ini itu menjadi kebun masyarakat sekitar. Dan adanya seorang balian keharingan yang rumahnya itu berbentuk rumah lamin yang berukiran Dayak. Serta geng itu dulu adanya patung atau tiang pengikat sapi untuk upacara korban. Atau dalam budaya Dayak Ngaju itu disebut sapundu. Kemudian ada beberapa juga dari pihak Dayak Abal yang dulunya itu menolak Islam kemudian menggabungkan diri dengan Dayak Deah. Kemudian sebagian berpindah ke Upau. Ada juga yang mengatakan masih ada kelompok komunitas kecil Dayak Abal ini di Gunung Rindu Menangis ya, perbatasan Kalteng di hulu Sungai Ayu. Namun mereka udah sangat sukar ditemui karena hidupnya tuh berpindah nomaden. Penyebab kepunahan Dayak Abal ini adalah tergerusnya budaya dan bahasanya, geng, akibat bercampur baurnya dengan budaya Melayu Banjar saat Dayak Abal masuk agama Islam. Hal lain juga sebenarnya terkait dengan generasi mudanya sudah tidak lagi menggunakan bahasa ibunya ini dan menggantikannya dengan bahasa Banjar sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Sehingga kemungkinan generasi muda di kampung Dayak Abal ini sudah tidak mengetahui lagi kalau mereka adalah keturunan Dayak yang disebut Dayak Abal dan mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Banjar. Itu yang terjadi sekarang kalau kita lihat. Kemudian kita ke Dayak Brangas, geng, atau Dayak Baraki. Suku Dayak Brangas Baraki adalah salah satu subetnis Dayak Ngaju yang beragama Islam yang mendiami di bagian hilir Sungai Barito. Terutama sebagai pusatnya itu di Brangas Timur, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalsel ya. Suku Dayak Brangas atau Baraki ini, geng, dapat digolongkan sebagai bagian dulu dari suku Dayak ya. Klan suku Dayak Ngaju atau Bakumpai jika ditinjau dari segi asal-usul dan kemiripan bahasanya itu. Namun pada kenyataannya bahasa Brangas saat ini sudah dinyatakan punah. Bahasa Barangas atau bahasa Alalak atau Halalak adalah subbahasa Dayak Ngaju tadi. Dituturkan di Hulu Sungai Barito. Nah, daerah-daerah penutur bahasa Brangas ini, geng, itu ada di Balandean atau Ujung Panti ya, kemudian Tabunganen, Sungai Teras. Bahkan dahulu kala itu ada di Mendawai mereka, kemudian Arut Selatan, Kotoringin Barat dan Mendawai ya. Mendawai Katingan dan Sungai Seruyan. Bahasa Brangas ini dituturkan oleh orang-orang yang diduga dahulu itu berasal dari Belandean ini. Jadi bahasa ini erat hubungannya dengan bahasa Bakumpai. Bahasa Brangas merupakan bahasa yang sudah punah.
Sungai Alalak ini merupakan anak cabang dari Sungai Barito, geng, yang muaranya itu merupakan perbatasan kota Banjarmasin Utara dengan Kabupaten Batola, masih di Kalimantan Selatan. Sebenarnya berasal dari rumpun Dayak Ngaju yang banyak menyerap bahasa Banjar, sampai kira-kira 70% lah. Jadi merupakan percampuran bahasa Dayak dengan bahasa Banjar, tapi masih terasa struktur bahasa Dayaknya itu. Dulunya, geng, bahasa Brangas ini menjadi bahasa ibu bagi para pemukim di daerah-daerah Sungai Alalak ini, Banjarmasin dan Barito Kuala, sampai kemudian menyebar ke Kalimantan Tengah. Namun sayangnya saat ini penutur bahasa klan Dayak Ngaju ini, versi sejarawan Dayak Cilikriwut, semakin terkikis, sampai kemudian sekarang terbilang sangat langka, geng. Banyak peneliti yang meyakini bahwa bahasa Brangas berasal dari bahasa Balandean atau Jupanti. Memang sangat erat dengan cikal bakal Kesultanan Banjar di Muara Kuin, Banjarmasin ya, termasuk Balai Bahasa Provinsi Kalsel juga mencatat bahwa Brangas ini termasuk bahasa daerah yang memang terancam punah. Dari akar budaya dan kosakata, bahasa Brangas ini sangat dekat dan satu rumpun memang dengan bahasa Banjar dan bahasa Kahayan atau Dakaju ya, dan Bakumpai tentunya. Berawal dari wilayah yang dulu di era kolonial Belanda disebut Alalak Besar yang mencakup Muara Anjir, Brangas, Alalak hingga sampai ke Tabunganen, yang merupakan wilayah penutur bahasa Brangas sebenarnya, hingga para penutur bahasa Brangas menyebar sampai ke Sampit, Petorengan Timur ya, terutama di daerah Bamang lah, Samuda dan beberapa tempat yang lain. Lalu kemudian ada juga penutur di Mendawai, Arut Selatan, sampai bahkan ke Jawa sana. Para penutur bahasa Brangas ini, geng, sangat erat dengan peran 6 tokoh ya. 6 tokoh yang merupakan Datu Isran, datunya orang Alalak, yaitu Datu Dima, Datu Jamai, Datu Huting, Datu Marhaban, Datu Jawa, dan Datu Rangas. Mereka ini yang menyebar dan kemudian keturunan itu menjadi penutur bahasa Barangas. Dari 6 datu itu, geng, hanya Datu Marhaban yang menjadi pendakwah Islam ya. Sedangkan Datu Jawa yang tidak diketahui nama aslinya itu memilih merantau ke Pulau Jawa untuk berdagang. Diberi gelar Datu Jawa itu bukan berarti berasal dari Jawa, cuma dia merantau ke Jawa gitu. Sebenarnya 6 datu ini tadi masih terkait dengan pendiri kerajaan negara Lipa, geng, yaitu Pangeran Surya Merpati. Memang tidak dipungkiri bahasa Brangas ini sudah tergerus. Kedekatan kosakata bahasa Brangas ini, geng, dengan bahasa Banjar memang memudahkan para penutur yaitu dalam berkomunikasi antara mereka ya. Padahal kalau kita cermati, bahasa Brangas ini sendiri memiliki kosakata yang variatif. Misalnya nih, kata botol dalam bahasa Brangas itu di bahasa Brangas kuno itu ya disebut bakam. Lalu kemudian ketel atau teko dan cirat itu sama dengan bahasa Banjar lah. Kemudian dalam penyebutan arah, mereka tidak menggunakan istilah mata angin seperti barat, timur, utara, selatan. Namun sama dengan bahasa Banjar dan Bakumpai, mereka mengenal arah sungai. Jika hulu itu disebut dengan dai dan hilir itu laut. Makin berkurangnya penutur bahasa Barangas ini yang terjadi sekitar tahun 1980-an lah. Padahal dalam bahasa Barangas juga dikenal strata untuk lawan bicara. Jika berbicara dengan orang yang lebih tua misalnya kan, itu menggunakan istilah ulun atau saya, pian, atau kamu ya dengan yang lebih tua. Sama dengan bahasa Banjar. Kemudian untuk lawan bicara itu kalau misalnya setara ya, itu menggunakan kata yaku atau aku dan ikau atau kamu. Kemudian untuk bahasa yang jamak, kata kalian dalam bahasa Brangas itu sama dengan bahasa Dayak Ngaju. Ketoh misalnya kan, kalian atau kita, itah, atau alen untuk penyebutan satu kelompok atau satu komunitas. Para penutur bahasa Brangas kemudian semakin langka akibat kurangnya dengan kebanggaan identitas diri sebagai warga asli Alalak. Sebutan Uluh Masih atau orang Melayu yang turut mendirikan Kesultanan Banjar diawali dengan Pangeran Samudra atau Sultan Suryansah itu tidak terlepas dari peran-peran orang-orang Alalak ini dengan tokoh Belandean Patih Balit. Kita sudah pernah ulas ini. Masih itu sendiri bersumber dari kata magun dalam bahasa Brangas, geng, yang berarti menetap. Ya karena waktu itu Muara Kuin itu banyak ditempati oleh para pedagang yang berasal dari pulau seberang ya, terutama Sumatera atau sisa-sisa dari kerajaan Sriwijaya dulunya. Kebanyakan, geng, para pedagang di pasar terapung Muara Kuin juga berasal dari orang-orang Alalak ini. Ini sudah berjalan secara turun-temurun lah sejak awal berdirinya Kesultanan Banjar sampai saat ini. Jadi, geng, interaksi juga berpengaruh sekali terhadap kultur orang Alalak hingga akhirnya Islam datang ke tanah Banjar. Kemudian turut menyebar ke pedalaman Sungai Alalak lewat para pendakwah
awal era Khatib Dayan. Kemudian diteruskan para penerusnya, selanjutnya seperti Datuk Kayan atau Datuk Kayan, yaitu Syed Abdurrahman Assegaf Al-Bukhyan yang turut mempengaruhi kultur orang-orang Alalak atau Brangas. Kalau kita cermati secara budaya, orang-orang Alalak asli itu memang sangat kental dengan kultur Dayak, seperti orang Mbak Kumpai. Contohnya dulu juga pengobatan itu melalui ritual balian. Ketika Islam kemudian datang, ritual semacam ini kemudian lambat laun hilang, diganti dengan tradisi baratib berjalan untuk menolak bala, ini diisi pembacaan doa dan membawa kitab hadis Sahih Bukhari. Itu yang terkait dengan punahnya bahasa dua klan Dayak, Baraki dan Dayak apa. Kita berharap budaya ini tetap bisa dilestarikan dan tidak tergerus, tentu saja dengan bangga menggunakan bahasa mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.